Nasional Penanggulangan Bencana Minahasa Selatan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara, TNI, Polri, Basarnas, dan PMI, serta lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan pihak swasta, mengadakan Gladi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Berapi Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan Gladi Penanggulangan Bencana, kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai negara yang terletak di garis jajaran cincin gunung berapi atau yang dikenal sebagai Ring of Fire, Indonesia merupakan tempat dari ratusan gunung berapi aktif di dunia. Gunung Soputan merupakan salah satu gunung yang paling dikenal karena hampir setiap tahun gunung ini menampakkan aktivitas berupa letusan atau erupsi. Gunung yang memiliki ketinggian 1784 meter dari permukaan laut ini pada zaman dahulu oleh penduduk lokal, yakni masyarakat Minahasa, dianggap sakral dikarenakan Gunung Soputan dianggap kediaman dari salah satu leluhur orang Minahasa, yaitu Opo Soputan. Karena Gunung Soputan secara geografis berada di 3 kabupaten, maka penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus dikoordinasikan antar pemerintah daerah. Yang perlu diingat adalah ketika Gunung Soputan meletus, area dampak hampir selalu dirasakan bukan hanya masyarakat Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Minahasa, tetapi juga oleh masyarakat Sulawesi Utara. Oleh karena beban tanggung jawab pemerintah dan demi kelancaran proses evakuasi tak kala terjadi bencana, maka pemerintah dan BPBD Minahasa Selatan menggelar kegiatan Gladi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Soputan yang dilakukan di Desa Kota Menara dan Kantor Bupati Minahasa Selatan. Desa Kota Menara merupakan pemukiman penduduk terdekat dengan Gunung Soputan. Jarak Desa Kota Menara dengan Gunung Soputan sekitar 6 km. Suatu jarak yang masuk dalam kategori rawan bencana 1 atau disebut juga hazard zone. Asal-usul nama desa yang cukup unik ini dapat ditelusuri dari sejarah desa. Kata Kota Menara sebenarnya merupakan singkatan dan bukan merujuk pada kata kota dalam arti yang sebenarnya. Kata Kota Menara jika diuraikan merupakan singkatan dari Kanonang oleh tolongan Allah mendapat negeri asal rakyat asli, yang merupakan nama yang diusulkan oleh Yosefus Meninca. Kanonang sendiri merupakan desa di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Induk. Kata Kanonang disisipkan karena hubungan masyarakat Kota Menara dengan Desa Kanonang sangat kuat. Mengingat 95% penduduk di desa ini berasal dari Desa Kanonang. Letusan Gunung Soputan bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kota Menara. Letusan Gunung Soputan ibarat pedang bermata dua, di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi lain membawa dampak negatif. Sisi positif dari letusan gunung adalah membuat tanah di wilayah Desa Kota Menara menjadi sangat subur.
bagi pertumbuhan tanaman termasuk pohon aren. Mengingat juga sebagian besar mata pencarian penduduk di sini adalah petani aren, maka otomatis juga berdampak pada kesuburan pohon aren yang banyak tumbuh di desa Kota Menara. Kejadian yang paling membekas di ingatan masyarakat Kota Menara adalah letusan pada tahun 1982. Letusan ini sampai mengakibatkan desa Kota Menara yang lama sampai terkubur pasir dan berdampak pada sebagian masyarakat Kota Menara ditransmigrasikan ke Desa Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan sisa masyarakat yang bertahan terpaksa memindahkan posisi desa ke tempat yang baru, yaitu di Desa Kota Menara yang sekarang. Kini yang tersisa dari desa yang lama tinggal Tugu Pancasila yang menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan tahun 1982. Tugu ini seakan menjadi penanda bahwa di tempat ini pernah berdiri desa yang bahkan lebih besar dari desa yang sekarang. BPBD Minsel dan Camat Amurang Timur mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memasang tanda-tanda kawasan rawan bencana. Aktivitas Gunung Soputan meningkat. Pos pemantau mengirim berita kepada PVMBG di Bandung tentang data peningkatan aktivitas Gunung Soputan. PVMBG mengirim berita rekomendasi kepada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan tentang penetapan status Gunung Soputan dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tentang penetapan status Gunung Soputan menjadi level 3 siaga. Hasil rapat FKPD dan SKPD bersama Bupati Minahasa Selatan menekankan untuk segera membentuk tim penanggulangan bencana Gunung Soputan, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apabila status Gunung Soputan naik ke level 4, maka Rencon diberlakukan sebagai standar operasional prosedur dan Dandim 1302 Minahasa ditunjuk sebagai Komandan Tanggap Darurat. Camat serta hukum tua segera mengumumkan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana agar tetap tenang dan waspada terhadap bencana Gunung Soputan. Hukum tua menyampaikan pengumuman peringatan kepada masyarakat Desa Kota Menara bahwa status Gunung Soputan naik ke level 3 siaga. Masyarakat tetap tenang dan waspada serta menyiapkan perlengkapan seperlunya bila terjadi peningkatan status Gunung Soputan menjadi level 4 awas dan siap diungsikan. Masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 2,5 km dari puncak Gunung Soputan. Pos pemantau Gunung Soputan mengirim berita kepada PVMBG tentang peningkatan aktivitas Gunung Soputan. PVMBG mengirim berita kepada BPBD Minahasa Selatan tentang rekomendasi penetapan status Gunung Soputan dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas dari PVMBG. Kepala Pelaksana BPBD Minahasa Selatan melaporkan tentang rekomendasi penetapan status Gunung Soputan dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas.
Bupati Minahasa Selatan membuat pernyataan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan dalam status tanggap darurat bencana dan mengumumkan kepada masyarakat. Bupati Minahasa Selatan menunjuk Dandim 1302 Minahasa sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunung Soputan dan pemberlakuan rencana kontingensi sebagai standar operasi prosedur. Dandim 1302 Minahasa sebagai Komandan Tanggap Darurat mengumpulkan dan mengecek kesiapan masing-masing sektor. Sektor Posko melaporkan kepada Dandim 1302 Minahasa bahwa sektor Posko sudah siap baik sarana dan personil. Sektor SAR, sektor logistik, dapur umum, sektor kesehatan, sektor khusus, dan sektor sarana dan prasarana. Pengumuman disampaikan kepada masyarakat Desa Kota Menara bahwa status Gunung Soputan ada pada level 4 awas. Masyarakat tetap tenang, jangan panik, dan segera persiapan untuk mengungsi. Apabila ada tanda sirene, lonceng gereja, dan tetengkoren, maka masyarakat dengan tenang membawa perlengkapan seperlunya menuju ke titik kumpul di BPU Desa Kota Menara untuk siap diungsikan dan mengikuti petunjuk petugas. Bagi masyarakat yang memiliki hewan, agar disiapkan untuk diungsikan. Dandim 1302 Minahasa memerintahkan Kasat Lantas Minsel dan Kadishub agar menutup jalur lalu lintas Amurang Kota Menara dari aktivitas umum. Kasat Lantas melaporkan kepada Dandim bahwa jalur Amurang Kota Menara sudah ditutup dari aktivitas umum. Dandim 1302 Minahasa memerintahkan Pasiopsdim 1302 agar segera mengevakuasi masyarakat Desa Kota Menara untuk diungsikan ke tempat pengungsian dengan prioritas manula, ibu hamil, orang sakit, balita, dan orang cacat, serta tetap menjaga faktor keamanan. Pasiopsdim 1302 Minahasa segera mengumpulkan semua tim evakuasi, mengecek personil dan perlengkapan lainnya, serta memberikan arahan dan siap melaksanakan evakuasi baik manusia maupun hewan. Pasiopsdim 1302 Minahasa melaporkan kepada Dandim 1302 Minahasa siap berangkat melaksanakan evakuasi baik manusia maupun hewan. Dandim memerintahkan Kadis Sosial mengecek tempat logistik pengungsi dan menyiapkan catatan tentang jumlah pengungsi yang akan masuk ke tempat pengungsian secara teliti dan rinci dan dilaporkan kepada Dandim. Dandim memerintah koordinator sektor dapur umum untuk mengecek semua persiapan bahan makan yang ada di dapur umum dan melaporkan kepada Dandim. Dandim memerintahkan koordinator sektor Sarpras untuk mengecek MCK dan penerangan lampu untuk pengungsi dan melaporkan kepada Dandim. Dandim memerintahkan Kadis Kesehatan untuk mengecek kembali kesiapan sektor kesehatan, baik fasilitas, obat-obatan, dan personilnya dilaporkan kepada Dandim.
kepada Dandim bahwa ada sejumlah masyarakat yang tidak mau mengungsi. Dandim memerintahkan kepada Pak Syafdin agar bersama aparat desa melakukan pendekatan dan penjelasan kepada masyarakat tentang resiko kalau tidak ingin mengungsi, supaya masyarakat memahami resiko yang akan dihadapi bila masyarakat tersebut tetap tidak ingin, maka dilaksanakan evakuasi paksa. Nanti mereka kondisikan tetap tidak mau. Setelah mereka tidak mau, angkat di bawah. Ya, digilai. Ya. Oke. Tanya Pak Tumbuhan. Bagaimana mau? Perempuan yang babuju, perempuan babuju. Mana mau sapi? Mau keluar mah, tapi banyak sini, tapi ternak di belakang lebih banyak. Bapak mesti selamatkan bapak penyawa dulu, soalnya ini bahaya Pak. Iya, kita kalau kamu selamatkan, nah, sudah ada auto kendaraan sendiri kita. Nanti kami masuk bahaya, nanti kita keluar sendiri. Nah apa bapak nanti baru bawa keluar? Pak Refli, mengungsi ini bahaya ini. Ada kuntuan. Jadi bagaimana mau mengungsi sementara Ada yang mau antar foto. ada kok Ada orang yang pacar mau di sini. antar, tapi ini bahaya. Tidak ada orang mau ambil tuh. Ada orang mau ambil FBB katanya. Nah apa-apa Pak, ini so bahaya, bapak mesti cepat keluar dari rumah. Itu Ada yang belakang belakang Pak. ikut. Ada anak di dalam, ada anak di dalam. Itu anak dan anak mau angkat. Ambil tadi. Nanti tangkap bangkrak. Mana tuh anak? Ini kalau itu rumah ya. Dan anjing pirombak itu. Oh, anjing semua. Enggak usah pakai semua. Semua bahaya ini. Boleh pakai semua. Mau balik di rumah bahaya, tanah goyang ini. Yang kuning itu. Jangan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kepada anak-anak, saat ini kita akan dievakuasi menuju ke kantor bupati. Jadi ada 2 auto yang dorong saja 4 orang. Jadi kepada ibu-ibu, saat ini raise your auto. Pak Syafdin melaporkan kepada Dandim bahwa pengungsi sejumlah 854 orang dengan kendaraan truk dan bus siap diberangkatkan dari lokasi kejadian ke tempat pengungsian. Lansia.
Kadishub melaporkan kepada Dandim bahwa ada pohon yang tumbang melintang di tengah jalan jalur evakuasi. Dandim memerintahkan Kadis PU agar segera menurunkan alat dan personil untuk membersihkan pohon yang tumbang di jalur evakuasi pengungsi. Dari Dinas Sosial Provinsi melaporkan kepada Dandim bahwa ada bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi. Dandim memerintahkan Kepala Dinas Sosial Minahasa Selatan untuk menerima bantuan logistik dari Dinas Sosial Provinsi untuk mencatat, disimpan, dan pendistribusian menunggu perintah. Pak Syafdin melaporkan bahwa tim SAR telah tiba di lokasi pengungsian dengan sejumlah masyarakat yang diungsikan. Dandim memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk mendata pengungsi yang sudah tiba di tempat pengungsian secara rinci dan mengatur penempatan pengungsi. Dandim memerintahkan Pak Syafdin untuk melaksanakan patroli keamanan baik di Desa Kota Menara maupun di lokasi pengungsian. Pak Syafdin segera membagi personil dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk melaksanakan patroli keamanan di Desa Kota Menara dan di lokasi pengungsian. Hukum Tua Desa Kota Menara melaporkan kepada Dandim bahwa ada rumah masyarakat yang terbakar akibat ledakan kompor minyak yang lupa dimatikan oleh pemilik. Dandim memerintahkan petugas pemadam kebakaran menuju ke Desa Kota Menara untuk memadamkan api di rumah masyarakat yang ditinggal mengungsi. Pak Syafdin melaporkan kepada Dandim bahwa tim keamanan yang melaksanakan patroli di Desa Kota Menara telah menangkap 3 orang pemuda yang bertato dengan membawa 1 buah TV 21 inch, 1 buah konvor gas, dan 1 buah koper pakaian yang dicurigai sebagai hasil curian di rumah keluarga yang sedang mengungsi. Dan pelaku sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Kepala Dinas Sosial melaporkan data jumlah pengungsi untuk 2 desa kepada Dandim. Dan jumlah pengungsi berjumlah 1.656 orang, termasuk di dalam 855 orang laki-laki, perempuan 801 orang. Terdiri dari manula 151 orang, ibu hamil 11 orang, balita 98 orang, cacat 7 orang, sakit 15 orang, anak TK 65 orang, anak SD 291 orang, anak SMP 150 orang, anak SMA 95 orang, dan dewasa 874 orang. Kadis Pertanian dan Perikanan melaporkan jumlah hewan yang diungsikan kepada Dandim. Sapi 50 ekor dan babi 70 ekor.
Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Dandim bahwa ada pasien ibu hamil yang ingin melahirkan dan 1 pasien umum yang akan dirujuk ke RS Kaloran Amurang. Koordinator Dapur Umum melaporkan kepada Dandim bahwa persediaan bahan makanan sudah habis. Dandim memerintahkan Kepala Dinas Sosial Minahasa Selatan untuk menambah bahan makanan di dapur umum. Petugas pos pemantau Gunung Soputan melaporkan aktivitas Gunung Soputan yang semakin meningkat dengan mengeluarkan asap putih tebal dan diperkirakan 3 jam ke depan akan meletus. Dandim menerima bantuan peralatan dari BPBD Kota Tomohon berupa kendaraan pemadam kebakaran yang lengkap dengan alat evakuasi. Petugas pos pemantau Gunung Soputan melaporkan kepada Dandim bahwa Gunung Soputan telah meletus dan mengeluarkan awan panas, aliran lahar, lontaran batu pijar, hujan abu, dan gas beracun. Pasiapdin melaporkan kepada Dandim bahwa situasi di Desa Kota Menara terkena dampak letusan Gunung Soputan yang diperkirakan telah terjadi kerusakan sarana dan prasarana dan korban manusia yang tidak mau mengungsi. Tim SAR belum dapat masuk ke lokasi karena masih rawan. Dandim menginstruksikan agar tim tetap siaga menunggu rekomendasi dari pos pemantau Gunung Soputan untuk mengevakuasi korban. Petugas pos pemantau Gunung Soputan melaporkan kepada Dandim bahwa dalam waktu 3 jam ke depan tidak akan terjadi letusan susulan, maka disarankan agar kegiatan penyelamatan korban dapat dilaksanakan. Dandim memerintahkan Pasiapsdim, PMI, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menuju ke Desa Kota Menara, mencari dan mengevakuasi korban, serta mencatat data-data korban, dan tetap waspada menjaga keamanan personil. Iya pakai perban, mesti ada perban kare. Iya pakai perban.
kegiatan evakuasi kepada Dandim sebagai berikut. Telah melakukan evakuasi korban, 1 orang meninggal dunia, 3 orang patah tulang, dan 20 orang luka berat, serta 32 orang luka ringan. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Selatan melaporkan hasil kegiatan kepada Dandim sebagai berikut. Telah merujuk 3 orang patah tulang dan 20 orang luka berat serta 32 orang luka ringan ke RS Kalaoran Amurang dan Puskesmas Amurang Timur. Petugas pos pemantau melaporkan perkembangan aktivitas Gunung Soputan kepada Dandim bahwa aktivitas Gunung Soputan sudah mulai menurun. Koordinator Sektor Khusus Ternak melaporkan kepada Dandim bahwa makanan ternak sudah habis. Dandim memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengusahakan makanan ternak di lokasi pengungsian ternak. Petugas pos pemantau Gunung Soputan mengirim laporan kepada PVMBG di Bandung bahwa aktivitas Gunung Soputan sudah menurun dan dilengkapi dengan data rekaman alat sismografi. PVMBG Bandung mengirim berita kepada BPBD Minahasa Selatan tentang rekomendasi penetapan status Gunung Soputan diturunkan dari level 4 awas menjadi level 3 siaga. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan kepada Dandim tentang penetapan status Gunung Soputan oleh PVMBG Bandung yang diturunkan dari level 4 awas menjadi level 3 siaga. Instansi terkait, TNI, Polri, melakukan pembersihan desa Kota Menara dan persiapan pemulangan pengungsi. Dandim memerintahkan Pasiopsdim menyiapkan personil dan kendaraan untuk mengangkut pengungsi dipulangkan ke rumah masing-masing di desa Kota Menara.
Pasiofdim melaporkan kepada Dandim bahwa pengungsi semuanya telah kembali ke rumah masing-masing di Desa Kota Menara dalam keadaan selamat. Dandim mengambil apel pengecekan tahap personil dan perlengkapan setelah selesai melaksanakan penanggulangan bencana Gunung Soputan dan memberi ucapan terima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja dengan baik. Dandim melaporkan kepada Bupati Minahasa Selatan selesai melaksanakan tugas sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunung Soputan dan mengembalikan mandat kepada Bupati Minahasa Selatan. Bencana. Kita tidak tahu kapan datangnya bencana. Sebentar, besok, atau lusa. Saat bencana itu datang, sudah siapkah kita? Ataukah justru kita tidak mempersiapkan apa-apa?